Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. IPA terapan kali ini kita akan collab dengan produktif Ramadan produktif ya. Nah, kompetensi dasar yang Ibu pakai yaitu pengetahuannya menganalisis dampak pencemaran terhadap keseimbangan ekosistem dan keterampilannya melakukan penanganan limbah di bidang pariwisata untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita ke teorinya dulu. Ini nanti indikator yang akan keluar itu ada pengertian ekosistem, komponen penyusun ekosistem, macam-macam ekosistem, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem, akibat penebangan hutan, pestisida, pengaruh penggunaan bahan kimia terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi kita ke materinya dulu ya. Di sini ada peta konsep. Jadi keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, untuk faktor manusia ini bisa dibagi menjadi dua. Ada pemanfaatan hewan dan pemanfaatan tumbuhan. Oke. Nah, keseimbangan ekosistem. Jadi sebelum membahas mengenai ekosistem, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Antara lain populasi, spesies atau individu, populasi, spesies, atau individu. Oke, 3. Lalu untuk populasi itu sekumpulan makhluk hidup sejenis yang mendiami daerah tertentu. Itu ya, populasi itu sekumpulan makhluk sejenis yang mendiami daerah tertentu. Misalnya kawanan harimau, nah itu sekumpulan makhluk hidup sejenis harimau semua mendiami daerah tertentu. Misal hutan gitu kan, kalau harimau hutan. Lalu spesies itu adalah satu jenis makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup digolongkan menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Jadi dia satu spesies. Kalau misal rumah berarti spesiesnya manusia semua. Kalau sawah berarti padi semua itu tumbuhan. Jadi kepopulasi lebih kecil himpunannya daripada spesies. Kalau spesies lebih ke mencakup hewan, keseluruhan dari hewan. Kalau populasi yang sejenis saja, hewan tertentu yang sejenis gitu kan. Lalu ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini misalkan ekosistem hutan, berarti di hutan itu ada apa aja? Ada harimau, ada ular, ada burung. Itu yang disebut ekosistem. Ekosistem lebih luas lagi ya gitu ya. Oke. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan ya disebut ekologi ya. Oke, next slide. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari yang pertama itu adalah komponen biotik. Jadi komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Misal padi, ular, tikus, ikan. Kalau abiotik itu komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Misal air, udara, sinar matahari. Jadi ekosistem terdiri dari 2 komponen, biotik dan abiotik. Kalian harus bisa ngebedain antara biotik dan abiotik. Jadi untuk biotik tanaman pun dia masuknya ke makhluk hidup, masuknya ke biotik. Kalau untuk udara, air itu masuknya ke abiotik. Oke. Nah, sekarang macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alam, ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami itu ekosistem yang terjadi secara alami. Contohnya ekosistem laut. Laut kan sudah ada ya, alami, terbentuk secara alami. Jadi di dalamnya itu ada rumput laut, terumbu karang, ikan, ubur-ubur. Nah, itu yang disebut ekosistem laut. Untuk ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang terjadi karena sengaja dibuat manusia. Contohnya kita bikin akuarium nih di rumah, itu kan dibuat sama kita sendiri, dikasih tanaman, dikasih ikan, lalu di ikannya ada ikan apa gitu kan, itu kita buat sendiri. Kalau yang alami itu terbentuk secara dengan sendirinya. Oke, yang B itu aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem itu secara alami dipengaruhi oleh 5 faktor ya. Yang pertama itu kelahiran. Kalau adanya kelahiran berarti ekosistemnya bertambah.
ada manusia yang bertambah. Berarti membutuhkan pangan pangan tambahan. Gitu ya. Kalau ada faktor kematian, berarti ada pengurangan manusia, maka pengurangan pangan di situ. Lalu ada faktor perpindahan penduduk nih, karena awalnya tuh di ekosistem desa nih misal, terus pindah ke kota, sehingga yang di desa ini awalnya kebutuhan pangan, kebutuhan tempatnya tuh segimana berubah nih karena ada yang berpindah. Lalu yang keempat itu ketersediaan pangan. Nah ini juga berpengaruh, pangan kan salah satu kebutuhan pokok dari si ekosistem. Lalu yang kelima itu faktor tempat juga tentu sangat berpengaruh. Di kota dan di desa tentu sangat berbeda pengaruhnya. Oke. Yang selanjutnya, keseimbangan ekosistem dipengaruhi oleh akibat kegiatan manusia. Nah, yang pertama ini ada penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Ini ya, Ibu langsung kaitkan saja ke pariwisata. Kita di daerah Ciwidey saja, jangan terlalu jauh. Coba kalian lihat daerah pegunungan itu mulai gundul karena dibangunnya tempat-tempat wisata. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar itu tentu saja sangat mempengaruhi ekosistem kita ya. Oke. Selanjutnya, penebangan dan pembakaran hutan ini dapat mengakibatkan yang pertama itu bencana banjir dan tanah longsor. Yang kedua itu hewan kehilangan tempat tinggal, makanan, dan kehidupan. Yang ketiga, populasi hewan dan tumbuhannya tentu akan berkurang. Yang keempat, suhu udaranya juga menjadi tinggi karena pohon-pohonnya ditebang ya. Yang kelima, kekeringan di musim kemarau karena cadangan air di akar tumbuhannya jadi berkurang juga. Selanjutnya, perburuan liar. Hewan banyak diburu nih manusia. Perburuan yang dilakukan manusia hanyalah untuk tujuan tertentu. Jadi kegiatan ini tidak segera dicegah maka akan mengakibatkan populasi hewan menjadi musnah. Jadi tidak seimbang populasinya. Oke, selanjutnya perusakan terumbu karang. Nah, ini juga terumbu karang merupakan tempat tinggal ya bagi hewan laut. Bila terjadi perusakan terumbu karang, maka hewan laut akan kehilangan tempat tinggal dan tentunya populasinya pun akan berkurang. Keempat, ini ada penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pupuk itu adalah bahan penyubur tanah ya. Pupuk dapat digolongkan menjadi dua macam, ada pupuk alam, pupuk yang berasal dari alam, tumbuhan, kotoran hewan, dan daun-daunan. Dan ada juga pupuk buatan, pupuk yang dibuat oleh pabrik, misalnya ZE, KCL, TSP, urea, dan NPK. Nah, pupuk alami ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ini untuk pupuk yang alami ya. Ada pupuk hijau. Pupuk hijau itu berasal dari tumbuhan seperti daun turi, daun johar. Itu kan bisa mengatasi kerusakan pada hewan tuh namanya apa ya? Kalau bahasa Sunda itu lodoh. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Ibu lupa. Yang B-nya itu ada pupuk kandang. Pupuk kandang, pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Nah, kotorannya tuh biasanya kotoran kambing, kotoran sapi. Dan yang ketiga itu ada pupuk kompos. Nah, pupuk yang berasal dari kotoran hewan dicampur dengan dedaunan. Nah, pencampuran dari 2 pupuk yang di atas ya. Nah, untuk pestisida adalah obat pembasmi hama. Nah, pestisida ini juga digunakan kan untuk ya ada 2. Yang pertama itu ada insektisida untuk membunuh serangga. Yang kedua itu ada fungisida, digunakan untuk membasmi jamur. Nah, tentunya kalau insektisidanya berlebihan, maka serangga yang dibunuh itu banyak. Nanti keseimbangan ekosistem di rantai makanannya akan kurang. Serangga itu dimakan burung kan, berarti otomatis burung akan kekurangan makanannya. Sehingga ekosistem burung itu akan berkurang karena makanannya
makanannya tidak ada dibasmi oleh insektisida seperti itu. Nah, penggunaan pestisida secara berlebihan akan mengakibatkan hama menjadi resisten atau kebal terhadap obat, terjadi polusi tanah dan air, ya kan, pencemaran kan, karena kan kenanya di tanah dan air. Yang ketiga itu perubahan jumlah konsumen dalam rantai makanan. Nah, ini yang kata ibu tadi, jadi si burung kekurangan makanan. Yang ketiga di pemanfaatan hewan. Nah, ini banyak hewan yang mendekati kepunahan akibat diburu oleh manusia. Nah, contohnya itu ada gajah dan badak. Gajah itu diambil gadingnya dan badak diambil culanya. Gading dan cula dimanfaatkan untuk pajangan, hulu keris, tuts piano. Jadi digunakan untuk memang harganya mahal, tapi kan ini membunuh hewan ya, tergolong membunuh hewan. Yang kedua itu adalah harimau, singa, ular, dan buaya. Nah, kalau ini juga di pariwisata banyak ya yang dipergunakan sebagai pajangan juga, sebagai tas, sepatu, jaket, dompet, ikat pinggang. Itu biasanya dijual di toko-toko alat toko-toko hiasan. Biasanya di tempat pariwisata banyak juga. Selanjutnya ada ikan paus. Ikan paus itu diambil minyak dan dagingnya. Minyak ikan paus dimanfaatkan untuk kesehatan. Jadi minyak ikan paus itu baik untuk kesehatan ya katanya. Lalu ada ikan hiu. Ikan hiu itu diambil sirip, daging, dan tulangnya. Ikan hiu dimanfaatkan untuk penyakit tulang persendian, dan minyak ikan hiu juga diyakini dapat mencegah kanker. Ini juga sebenarnya kalau berlebihan juga bisa menjadi memutus mata rantai dari ikan hiu ya. Oke, pemanfaatan tumbuhan. Nah, pemanfaatan tumbuhan yang pertama itu ada pohon jati, dimanfaatkan untuk bahan bangun rumah, perabotan rumah tangga, kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pohon cendana, dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, minyak cendana, dan bahan kerajinan. Nah, ini yang suka ada di toko-toko kerajinan di tempat pariwisata ya. Lalu ada pohon gaharu, dimanfaatkan untuk minyak asteri. Ada pohon kemiri, biji kemirinya biasanya dimanfaatkan untuk minyak, pembuatan obat, kosmetik, dan industri cat juga. Nah, untuk yang pemanfaatan tumbuhan ini kalau berperan juga bisa mengakibatkan ekosistem hutan ya, ekosistem hutannya gundul. Jadi kita kalau mau menebang pohon, silahkan tebang pohon, tapi tanam 10 pohon gitu ya. Satu pohon ditebang, tanam 10 pohon. Untuk melestarikan hutan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk KD yang keterampilannya itu penanganan limbah di bidang pariwisata untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu ada daur ulang sampah. Ini sampah plastik ini kan biasanya apalagi di tempat wisata itu sangat banyak sampah tentunya yang dibawa oleh wisatawan. Nah, salah satunya itu adalah cara penanganannya itu yaitu daur ulang sampahnya. Ada sih di beberapa tempat yang pernah ibu lihat. Jadi di situ ada tempat cenderamata. Nah, di tempat cendeраmatanya itu adalah mengolah sampahnya justru. Jadi seperti botol bekas aqua itu dibikin mainan anak-anak. Lalu ada bekas kopi dibikin tas ibu-ibu seperti itu. Jadi itu salah satu ya daur ulang di bidang pariwisata ya. Yang kedua itu ada pengolahan air limbah di tempat pariwisata. Nah, pengolahan air limbah di tempat wisata ini seperti di kita itu ada kolam renang ya. Nah, tentunya kan air limbahnya hanya dipakai mandi saat di kolam. Nah, ada beberapa tempat yang menggunakan proses pembersihan kembali air tersebut dan kembali dipergunakan. Lalu yang ketiga itu sistem bioriti untuk limbah blackwater. Nah, yang ini limbah di tempat rekreasi dengan pemanfaatan sistem bioriti itu khusus jika bisnis Anda bergerak di bidang perhotelan dan restoran. Jadi
Kalau limbah kotoran atau black water itu cukup banyak. Nah, pengolahannya ini memanfaatkan teknologi Texcel yang menggunakan media dengan kemampuan untuk mempercepat laju pertumbuhan mikroorganisme pada speed tank dan juga mempercepat pembentukan sedimen lumpur. Nah, sehingga si air yang di speed tanknya itu bisa cepat putih kembali. Jadi tidak masalah apabila dialirkan melalui gorong-gorong gitu. Apabila tidak ditampung di speed tank itu kan nanti kotorannya kan tercecer. Nah, ditampunglah di speed tank, lalu dibelikan teknik sistem bioriti sehingga mempercepat pemisahan antara sedimen lumpurnya. Jadi si airnya yang keluar itu yang jernih, seperti itu. Nah, sekian materi dari keseimbangan ekosistem.